Ini dia Mecha Gomora. Halo guys, selamat datang di channel saya. Saya akan membahas seputar Mecha Gomora. Yang belum subscribe, subscribe dong, gak bayar kok hehehe. Mecha Gomora adalah robot kaiju yang muncul di cerita sampingan Ultra Galaxy Legend, Ultraman Zero vs Darklops Zero, dibuat sebagai salinan robot Gomora. Ketika Raymond dari alam semesta alternatif ditangkap oleh alien Salome, Neo Betonizer miliknya disita dan dimodifikasi oleh teknologi mereka, sehingga terciptalah Mecha Gomora. Di bagian pertama dari spesial, ketika Rei dari ZSPACY bertemu dengan Mecha Gomora, ia mengirimkan Gomoranya untuk bertempur. Namun, Mecha Gomora terbukti menjadi tantangan bagi Gomora, sehingga mekanik ganda itu dengan mudah mengalahkan Gomora. Tak lama kemudian, Ultraman Zero tiba, menyelamatkan ZSPACY, dan bertarung melawan Mecha Gomora sendiri. Keadaan berbalik menguntungkan Zero, karena kekuatannya sendiri cukup untuk menahan Mecha Gomora sendiri, menghancurkan salah satu jambul kepala, tanduk, dan kedua cakarnya dengan Zero Sluggers-nya. Segera, Zero dihadang oleh Imit Ultra Broters, dan Mecha Gomora dipanggil kembali untuk diperbaiki, tetapi tidak setelah mengalahkan Rei dan Litra dalam baku tembak. Di bagian kedua episode spesial ini, ketika Gomora milik Rei menyerang markas Salome, Mecha Gomora diperbaiki dan dilepaskan untuk melawan Gomora lagi. Sama seperti sebelumnya, Mecha Gomora unggul secara fisik dan dengan mudah mengalahkan Gomora. Situasi semakin memanas ketika Darklops Zero muncul dan memanggil Mecha Gomora untuk membantunya bekerja sama dalam menghadapi Gomora milik Rei. Untungnya, Ultraman Zero kembali setelah bertarung melawan Imit Ultra Broters dan bergabung dengan Gomora untuk menyamakan kedudukan. Dengan bantuan kedua Raymond, Mecha Gomora segera dikalahkan oleh Gomora. Di awal pertarungan terakhir Gomora melawan Mecha Gomora, jambul kepala kiri Mecha Gomora terlepas setelah Gomora menendang kepalanya. Kemungkinan besar ini adalah blowoper yang Suburaya coba samarkan dengan Darklops Zero, karena jambul kepala Mecha Gomora muncul kembali saat bertarung melawan Gomora lagi. Itulah dia beberapa info seputar Mecha Gomora. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe ya, lonceng juga jangan lupa hehehe. Lanjut. Ini dia Armored Darkness. Armored Darkness adalah kaiju yang kuat dari Ultraman Mebius. Armored Darkness awalnya diciptakan oleh Alien Emperor, sebuah baju zira berakal yang mampu bertarung sendiri dengan otonomi penuh. Meskipun Armored Darkness dikalahkan dan dihancurkan oleh Mebius, ia kemudian kembali di bawah kendali dua makhluk lain yang sangat kuat, Alien Rei Blood, dan Ultraman Belial. Meskipun Armored Darkness baru aktif setelah Emperor dikalahkan, beberapa pihak sudah menyadari keberadaannya dan bahkan tahu seperti apa rupa armor tersebut ketika Alien Magmas membuat kostum mereka sendiri dan memberikannya kepada Laksamana Volchan, sang invasi. Salinannya tidak sekuat Armored Darkness dan hancur ketika Volchan menggunakan sentuhan racunnya pada dirinya sendiri dalam upaya terakhir untuk mengalahkan Ultraman Regulus. Setelah kematian Alien Emperor, makhluk hidup yang dikenal sebagai Armored Darkness diaktifkan untuk melaksanakan rencana B Kaisar. Untuk membuat kehadirannya diketahui, Armored Darkness menghidupkan kembali monster, Saramandora, Roberuga, Mukadender, dan Kelbim. Saat berita GUYS bertempur dengan, dan akhirnya menghancurkan, monster-monster yang dihidupkan kembali, Ryu, sekarang Kapten GUYS mencatat bahwa kebangkitan monster-monster ini sangat mirip dengan bagaimana Kaisar menghidupkan kembali monster-monsternya di masa lalu. Sebelum hal lain dapat dipecahkan, bola api gelap yang besar muncul dan menghisap Ryu dan bawahannya, mengangkut mereka ke tanah tandus kegelapan dan kehancuran. Saat mereka terbang melintasi dunia asing itu, Ryu memberitahu bawahannya bahwa dunia itu mirip dengan bumi saat Kaisar menyerang. Saat itu juga mereka diserang oleh Armored Darkness sendiri. Layaknya penciptanya, Armored Darkness kebal terhadap semua serangan Ryu dan Ryu tak punya peluang untuk mengalahkannya.
Ryu jatuh, mengalihkan perhatian armor hidup itu sementara bawahannya melarikan diri dari pesawat, tampak sekarat. Saat itu juga, Ultraman Mebius kembali untuk berhadapan dengan Armored Darkness. Sekali lagi, kekuatan Armored Darkness melebihi kemampuan Mebius sendirian karena armor itu dengan mudah melemparkannya ke sana kemari, bahkan sinarnya pun tak berguna karena Dark Nefer tempat mereka berada membatasi penggunaan cahaya. Lalu, tepat saat Armored Darkness hendak menyerang, armor itu membeku di tempat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk membunuh Mebius. Mebius mendengar suara aneh dari dalam armor berjalan itu. Dengan kesempatan itu, Mebius meraih pedang Armored Darkness dan memukulnya tepat di kepala, melemahkan armor itu hingga membeku di tempat untuk sementara. Sementara itu di bumi tercatat bahwa Darkness Pere sedang jatuh ke bumi, diperkirakan jika menghantam, tumbukan tersebut akan menghancurkan bumi dan memusnahkan umat manusia. Sementara bawahannya menangis, Mirai memberitahunya bahwa Ryu masih hidup, diselamatkan oleh kekuatan Ultraman King. Ia mengungkapkan bahwa setelah kekalahan Alien Emperor, Armored Darkness telah dikenal selama beberapa waktu dan Ultraman Hikari dikirim oleh Ultraman King untuk menghancurkannya sebelum mencapai bumi, tetapi kekuatan Armored Darkness mengalahkannya dan merasukinya. Dengan demikian, Ultraman Hikari berada di dalam Armored Darkness, dirasuki di bawahnya. Tak lama setelah Ryu muncul kembali tanpa cedera, anggota asli CREWGUYS tiba untuk membantu Mirai dan Ryu dalam pertempuran, dan tepat pada saat Armored Darkness baru saja bangkit untuk melanjutkan pertempurannya melawan Ultraman Mebius. Menyadari bahwa Armored Darkness masih memiliki luka terbuka di dahinya, Ryu menerbangkan pesawatnya yang terlontar darinya dan terbang ke luka itu. Di dalam Armored Darkness, ia bersatu kembali dengan Ultraman Hikari dan dengan itu, Hikari melepaskan diri dari kendali Armored Darkness, meledakkan armor menjadi berkeping-keping dalam prosesnya. Namun pertempuran belum berakhir karena tubuh Armored Darkness bergabung kembali bersama oleh Dark Nefer dan terus bertempur dengan kedua Ultra. Kemudian Ultraman Mebius dan Ultraman Hikari sekali lagi bergabung bersama dengan CREWGUYS untuk membentuk Mebius Phoenix Brave milik Ultraman Mebius dan sejak saat itu, pertempuran berpihak pada Ultraman Mebius. Akhirnya setelah mengirisnya di tengah tubuhnya dengan pedangnya sendiri, Ultraman Mebius menghancurkan Armored Darkness dengan Mebium Night Shield, mengakhiri upaya terakhir Kaisar untuk menaklukkan bumi. Setelah itu, Ultra terpecah, Mebius berteleportasi kembali ke bumi bersama seluruh anggota kru GUYS, sementara Hikari menggunakan telekinesisnya untuk menghentikan jatuhnya Darkness Pere dan mengembalikannya ke luar angkasa. Meskipun penampilannya bertemakan baju zirah Jepang, namanya cenderung ke arah Inggris dan juga menghunus pedang abad pertengahan, bukan pedang tradisional Jepang. Itulah dia beberapa info seputar Armored Darkness. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe ya, lonceng juga jangan lupa hehehe. Sekianlah konten kali ini, sampai jumpa di seputar info selanjutnya, semoga kita sehat selalu.